Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas untuk hari ini kajian kita. Hari ini kita akan membahas dengan judul doa dan adab-adabnya. Bab doa dan adab-adabnya. Sebagaimana yang kita maklum bahwa doa itu bagian dari ibadah. Ya. Berdoa itu juga merupakan bagian dari ibadah. Dalam Islam banyak macam jenis ibadah. Salat itu ibadah, tilawah Quran ibadah, zikir, saum, sedekah, dan lain sebagainya. Termasuk doa juga bagian dari ibadah. Bahkan doa dalam hadis diterangkan inti ibadah. Inti ibadah. Ketika kita sholat, itu penuh dengan ungkapan doa-doa. Ya. Ketika sholat, itu banyak permintaan-permintaan. Kalau kita perhatikan lafaz-lafaz, kalimat-kalimat dalam sholat. Karena kita nggak paham, nggak tahu artinya, kita nggak menyadari bahwa apa yang kita baca sepanjang kita sholat itu juga merupakan banyak permintaan. Baik, kita akan lanjutkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, kata Allah ya, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ini ya doa yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kita buka ya nanti ya, bahwa Allah itu dekat dengan hamba. Ya. Kalau hamba tanya tentang aku, katakan, aku dekat. Aku akan mengabulkan kalau hambaku minta. Minta itu bahasa Indonesia, kalau bahasa agama doa, doa. Tapi ayatnya menjelaskan syarat dikabulkannya doa kalau kita memenuhi perintah-perintah Allah, beriman kepada Allah. Itu syaratnya. Syarat terkabulnya doa melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dijauhi. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa doaku enggak dikabulkan oleh Allah? Ya,
Coba dievaluasi. Mungkin ketaatan kita belum maksimal. Mungkin kita banyak dosa, banyak maksiat. Jadi dosa itulah di antara sebab ya tidak terkabulnya doa. Maksiat sebagai penghalang atau penyumbat terkabulnya doa. Sementara ketaatan, kesolehan, ketakwaan itu merupakan syarat terkabulnya doa. Itu simpelnya begitu. Kalau menurut Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 186, kata Allah, aku dekat dengan hambaku, aku akan mengabulkan doa hambaku, tapi kerjakan dulu perintah-perintahku dan beriman kepadaku. Ini dasar, ya, dasar atau landasan ibadah berdoa dalam Quran diterangkan, ya, dijelaskan. Kemudian bagaimana adab-adabnya perlu kita sama-sama pahami. Sesering mungkin berdoa kepada Allah. Lebih sering berdoa akan lebih disukai oleh Allah. Ini dalam hadis Tabrani, ya. Juga Al-Quran, ya. Semakin sering kita berdoa, maka semakin bagus. Ya. Kalau kita minta kepada manusia 1 kali dikasih, 3 kali dikasih, 10 kali orang berpikir ini hanya minta saja kerjaannya. Kalau minta kepada orang yang sama, orang berpikir kalau minta terus, ya, mengemis, ya. Hari ini minta sama bapak itu, 2 hari datang lagi minta kepada bapak itu, terusan mungkin berpikir bapak itu, ya. Tapi kalau memang profesi minta, hari ini ke Pak Ahmad, hari besok ke Pak Abu Bakar, sekampung dimintai, barangkali nggak tahu kedok kita, sifat kita. Tapi kalau minta kepada orang yang sama, saya pikir orang berpikir. Tapi kalau kita sebagai hamba minta kepada Allah sering-sering, tiap hari 10 kali, 1000 kali, Allah malah senang. Allah malah suka. Semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka semakin suka Allah, semakin senang. Ya. Malah Allah akan marah kepada hamba kalau hamba tidak mau minta. Allah marah. Ya, Allah marah kalau kita nggak mau berdoa. Hamba yang suka berdoa, Allah senang. Apa alasan Allah senang? Orang yang suka berdoa, tandanya dia menyadari, ya, mengetahui, ya, bahwa dirinya lemah, ya, dirinya bodoh, dirinya miskin, dirinya nggak punya apa-apa, dirinya nggak bisa apa-apa. Makanya minta kepada yang maha kuat, minta kepada yang maha kaya. Kalau kita minta kepada manusia, kenapa kok marah? Nanti akan habis. Hamba itu miskin. Kalau kita minta kepada hamba, terbatas kepunyaannya, makanya marah. Tapi kalau kita minta kepada Sang Maha Kaya, Allah, nggak bisa habis. Khazanah Allah nggak bisa habis. Mintalah, ya, yang banyak-banyak. Ya, Allah Maha Kaya.
Kalau kita berharap kepada manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Ya, kalau kita minta kepada makhluk, siap-siaplah untuk kecewa. Tapi kalau kita minta kepada Sang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengecewakan kita. Paham ya? Nah, ini sering-seringlah kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita nggak suka doa, tandanya kita sombong, ya sombong, seolah-olah kita meyakini atas kemampuan diri kita. Kemudian ketika berdoa, hendaknya berdoa sambil mengangkat tangan dengan telapak tangan terbuka seperti ini ke atas, ya. Bisa gini, ya. Terserah lah ya. Bisa gini ya. Yang penting ngangkat tangan. Bisa gini bisa, ya. Doa kok tangannya nggak ngangkat gini, ya seakan-akan nggak serius ya. Doa sambil ngantuk. Ini kalau bahasa saya mungkin Allah ini minta atau ngigau ini. Kalau minta kok nggak serius ini. Minta nggak angkat tangan ini. Nah, jadi kalau kita doa, ya angkat tangan. Ya angkat tangan. Menandakan kita serius dalam berdoa. Serius dalam meminta kepada Allah. Ini dalam hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Hakim diterangkan seperti itu. Jangan berdoa dengan punggung, ya, dengan punggung tangan menghadap ke atas. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Gini, ya telapak tangannya. Enggak boleh terbalik, harus begini. Menengadah ke atas telapak tangan kita, ya. Kecuali pada sholat istisqa dan minta dijauhkan dari bala. Boleh ya, gini ya. Boleh ya, memang ada ya. Tapi kalau minta kebaikan, ya seperti ini. Ini dalam hadis Abu Daud, Tabrani, Baihaqi, dan Ibnu Majah. Kemudian apalagi adab doa, dianjurkan berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Ini hadis Tirmizi dan Tabrani. Ya memang boleh saja kita ini doa menghadap kemana saja. Tapi sunnahnya dalam hadis ya, kita berdoa menghadap ke arah kiblat ya. Apalagi ya kita dalam masjid ya. Dalam masjid. Itu yang lebih afdal ya. Doa menghadap arah kiblat. Kemudian sunnah memulai doa dengan memuji Allah, lalu berselawat ke atas Nabi. Ini dari hadis Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan Hakim. Yang sering saya sampaikan kepada Anda sekalian ya. Kalau kita nggak bisa doa yang panjang-panjang dengan bahasa Arabnya, minimal ya untuk pembuka doa pujian, hamdalah, dan sholawat. Sekurang-kurangnya pujian itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian ya. Ya. Banyak ragam jenis redaksi pujian. Minimal diawali dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Terus salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga beragam jenis salawat. Baru bahasa kita. Pujian, salawat jangan lupa. Kalau doa tanpa salawat nggak akan sampai ke Allah. Pintu langit nggak terbuka.
Ini peran fungsi sholawat, menentukan sampai tidaknya doa sampai ke Allah. Jadi yang sering kita praktek doa setiap selesai program ya di sini ya, saya suruh Anda ya latihan doa. Maka sudah ada di antara jamaah yang sudah hafal ya doa yang agak panjang Arabnya, tapi ada juga yang simple sesuai petunjuk Pak Sufyan ya, pujian, sholawat, terus bahasa Indonesia. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang penting kita faham dengan apa yang kita minta. Itu. Kemudian apa lagi? Berdoa hanya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh agama. Jangan berdoa untuk hal-hal yang dilarang atau diharamkan. Ini dari hadis Muslim, Ahmad, Abu Daud. Permintaan yang Allah ridhoi, ya, permintaan yang halal, ya, yang baik. Jangan meminta perkara yang buruk, perkara yang haram, ya. Doa perkara yang halal. Jangan doa yang dilarang oleh Allah. Ini penting ya. Memohon kepada Allah perkara yang baik, yang halal. Kemudian apalagi adab doa, hendaknya merasa yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Harus husnudzon. Sebagaimana tempo hari yang Pak jelaskan ya. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita punya prasangka baik kepada Allah bahwa doaku akan dikabulkan, Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita prasangka yang buruk, jangan-jangan doaku nggak dikabulkan oleh Allah. Ya enggak dikabulkan. Tergantung prasangka kita. Kita harus optimis. Doaku pasti Allah kabulkan. Optimis. Jangan ada keraguan. Apabila ada prasangka bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa kita, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Karena Allah bergantung pada sangkaan hambanya. Ini hadis Tirmizi dan Hakim ya. Lalu berikutnya, hendaklah menangis ketika berdoa. Ya, berdoa kalau bisa sambil menangis. Ini tanda serius ya. Tanda serius. Menangis. Jika tidak bisa menangis, berpura-puralah untuk menangis. Ini hadis Baihaqi ya. Tanda serius. Ya, tanda kita butuh kepada Allah, meminta sambil menangis. Coba kita ingat-ingat pada masa kita kecil ya. Semua kita kan pernah ya mengalami masa usia kecil ya, anak-anak ya. Waktu kecil dulu kita kalau minta kepada mama, ibu ya, sesuatu, minta uang atau minta belikan sesuatu. Kalau kita ini menggunakan kalimat datar, "Mak, minta duit, Mak." Kalau hanya biasa, belum dikasih uang oleh ibu kita. Berulang-ulang kita minta, ya, belum dikasih oleh mama kita. Tetapi kalau kita sambil menangis, ya, menangis, menjerit-jerit, ya, dulu ya, waktu masih kecil ya, baru mak kita ngasih uang. Ternyata ya dalam kehidupan ini pun menangis ada maknanya. Ya. Menangis ada nilainya.
tanpa tangisan, ya, permintaan anak nggak dikabulkan. Tapi kalau sudah dibantu dengan tangisan, baru orang tua itu memberi. Apalagi kalau kita minta kepada Allah sambil menangis, ya, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Kemudian setiap doa boleh diulangi sampai 3 kali. Ya. Setiap doa, ya, boleh diulang 3 kali. Untuk apa? Ya, sebagai tanda kita ini butuh itu. Ya, ulangi lagi ya. Nabi juga begitu ya. Kalau dianggap itu perkara yang penting, boleh kita ngulangi kalimat doa tersebut 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu kan diulang-ulang ya, diulang-ulang. Ini jangan lupa kita minta kepada Allah dalam zikir setelah sholat. Ini doa ini ya, Allahumma ajirna minan nar. Kalau maghrib, subuh dibaca 7 kali. Ya, subuh dan maghrib dibaca berapa kali? 7 kali. Kalau zuhur, asar, isya 3 kali. Diulang-ulang. Kemudian apa lagi? Sunnah mengusap tangan ke muka setelah selesai doa. Ini Abu Daud ya. Jadi setelah kita selesai doa, disunahkan kita menyapu ya tangan ke muka. Ada dasarnya itu. Kemudian Rasulullah biasa berdoa dengan mendahulukan untuk dirinya sendiri, kemudian untuk orang lain. Hadis Tirmizi, Ibnu Hibban, Ahmad, Hakim. Ya Allah, kalau bahasa kita ya, ampuni dosa kami ya Allah. Baru ke orang lain. Kedua orang tua kami ya Allah. Ya, kerabat kami ya Allah. Terus melebar, ya. Guru kami, ulama kami, pemimpin kami. Terus yang terakhir, seluruh muslimin muslimat. Minta kepada Allah dari diri sendiri. Yang terdekat ya. Terus menjauh diri sendiri, orang tua, mertua, famili, kerabat, ya, guru-guru kita, ulama, pemimpin, dan muslimin muslimat. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itu urutannya begitu. Nah, ini penting ya. Tadi ada pertanyaan dari Zikri, ya, apa saja hal-hal yang bisa menjadi penyebab tidak terkabulnya doa ya, betul ya Zikri ya? Nah, itu pertanyaannya ya. Maka jawabannya ya diantaranya pastikan bahwa apa yang di badan kita adalah halal. Ya, apa yang kita makan, ya, yang kita pakai, yang kita tempati, pastikan itu halal. Ya. Kalau masih banyak sumber yang haram, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita tempati, itu menjadi penghalang terkabulnya ya doa. Di samping tadi ya perbuatan dosa. Terus tadi Zikri bertanya apa saja yang menjadi faktor mudah
terkabulnya doa. Yaitu apa? Pastikan halal yang dimakan, yang dipakai, yang ditempati, dan pastikan kita taat kepada Allah. Ya. Pastikan kita soleh. Soleh kalau laki-laki, solehah kalau perempuan. Kemudian jangan berdoa dengan suara terlalu keras atau berlebihan. Hendaknya berdoa dengan suara yang merendah dan bertawaduk kepada Allah. Al-Quran ya. Jangan mekek-mekek. Ya. Jangan menjerit ya Allah. Allah itu enggak tuli. Ya. Gunakan bahasa yang merendah. Ya, merendah. Jangan kasar ya. Kita aja kalau minta kepada orang atau kepada orang tua kasar bahasanya, ya menjerit-jerit, orang nggak kasihan. Kita menggunakan bahasa yang lemah lembut, ya, maka orang mudah kasihan. Kalau kita minta dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun. Apabila doa belum diterima oleh Allah, hendaknya kita mengakui bahwa doa kita sudah diijabah oleh Allah dengan mengatakan subhanalladzi bi ni'matihi tanimmus solihati. Maha suci Allah dengan segala nikmatnya menyempurnakan orang-orang yang soleh. Hadis Baihaqi. Jika doa kita belum diijabah, maka ucapkan alhamdulillahi min kulli hal. Segala puji bagi Allah dari segala keadaan. Kemudian hendaknya selalu minta maaf dan afiat kepada Allah. Ini hadis Abu Daud. Minta kepada Allah ampunan ya. Setelah itu minta kepada Allah hidayah. Tadi ada yang bertanya dari Anda sahabat Imam ya. Ya, doa apa saja yang penting kita panjatkan ya. Doa yang paling penting urutannya satu, doa minta ampunan. Doa minta ampunan atas dosa-dosa kita. Yang kedua, doa minta ya ditambah hidayah taufik. Ya, minta apa? Hidayah. Permintaan yang paling tinggi ya di mata Allah, permintaan hidayah. Kalau orang hidupnya ada hidayah, dia akan mendapat segala-galanya. Ya, komplit akan dapat kebaikan dunia akhirat. Kalau hamba itu oleh Allah dikasih hidayah. Ya. Jadi setelah kita minta ampun, minta ditambah hidayah taufik. Dimudahkan kita mengamalkan agama. Dimudahkan mentaati perintah Allah, dimudahkan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, kita minta ya kesehatan. Minta panjang umur dan sehat. Ya, minta panjang umur dan sehat. Baru yang berikutnya minta duit, ya, minta harta dan lain sebagainya. Itu ya. Dan terakhir yakini bahwa semua doa kita ini dikabulkan. Ada yang jangka pendek ya, cepat. Ada yang kedua agak lama ya, ada ya doa itu menjadi pahala yang tersimpan di
akhirat. Tiga, ya, tiga Allah dalam mengabulkan setiap doa. Satu, segera, ya, segera dikabulkan dalam waktu yang cepat, ya, sesuai dengan permintaan kita. Yang kedua, agak lambat, ya, pokoknya sebelum mati akan Allah tunaikan apa yang kita minta. Yang ketiga, tadi lupa ya. Yang ketiga adalah doa kita itu oleh Allah dioper dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, Allah nggak mengabulkan seperti apa yang kita minta, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Umpama kita minta harta, ya, emang nggak dikasih harta, tapi Allah memberikan kesehatan. Allah memberikan ilmu pengetahuan. Allah memberikan keselamatan yang sebenarnya kita ada musibah hari ini. Yang ketiga ya, diganti dengan yang lebih baik. Coba pilih mana? Kita minta harta, untung yang banyak, ya, dagang ke pasar, betul kita berhasil dapat 3 juta sehari, tapi tabrakan, patah kaki kita. Pilih mana coba? Pilih duit 3 juta atau pilih kaki patah? Ayo. Ayo, pilih mana? Maka doa itu bisa menjadi penyelamat. Seyogjanya kita ada musibah, rajin doa, Allah selamatkan. Dan yang keempat, doa itu oleh Allah disimpan menjadi tabungan pahala. Setelah nanti di yaumul qiyamah ditunjukkan, inilah pahala-pahala bagi sebutan doa Anda ketika di dunia. Dalam hadis disebutkan, ketika orang di surga, begitu Allah tampakkan pahala yang sangat besar-besar, dia mengatakan, ya Allah, kalau tahu seperti ini besarnya pahala doa, mengapa aku minta disegerakan di dunia? Coba kalau tahu seperti ini, aku akan doa panjang-panjang, lama-lama, sering-sering gak usah dikabulkan di dunia. Minta dijadikan pahala saja di akhirat. Ini yang keberapa? 4 ya. Nah itu. Maka semua doa orang beriman dikabulkan. Hanya yang mana dari 4 ini? Paham? Nah, itu barangkali kajian kita hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian hari ini kita akan lebih bersemangat lagi dalam meningkatkan ibadah doa. Jangan pernah putus asa dalam meminta kepada Allah. Tutup dengan doa majelis. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.